Hai, bertemu lagi dengan kakak dari Edutania. Sebuah episode baru, cerita baru siap untuk teman-teman semuanya. Ceritanya tentang apa? Kakak kasih bocoran sedikit. Kali ini ceritanya tentang seekor hewan. Hewan tersebut unik dan bisa saja sudah ditemukan atau ditemui oleh teman-teman di kebun binatang. Nah, hewan ini sebenarnya juga bukan berasal dari negeri ini atau Indonesia, tetapi hewan ini bisa juga hidup di Indonesia. Nah, hewan apakah itu? Apakah teman-teman sudah mengetahuinya? Jika belum, kita akan segera simak bersama-sama dan tentunya hewan ini akan menjadi kejutan di cerita kali ini. Selamat menyimak. Di sebuah padang gurun yang luas, ada 2 ekor unta. Mereka sedang asik berbincang-bincang. Ada 1 unta besar dan 1 unta kecil. Unta besar itu adalah ibu unta, sedangkan unta yang kecil adalah anak unta. Pagi itu mereka sedang asik menikmati pemandangan yang ada di padang gurun. Wah, kira-kira mereka sedang membicarakan apa? Kelihatannya seru sekali teman-teman. Ayo, kita kepo bersama-sama. Ibu-ibu, aku punya beberapa pertanyaan. Tetapi karena saya belum bisa menemukan jawabannya, apakah boleh saya bertanya kepada ibu unta? Siapa tahu ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di kepala saya. Apakah ibu berkenan untuk membantu menemukan jawaban atas pertanyaan saya? Hai, anakku. Tentu saja ibu mau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Ibu merasa senang ketika kamu mau bertanya dan rasa ingin tahumu selalu ada. Bagaimana kalau ketika ibu menjawab pertanyaan sambil kita minum di oase yang berada di tengah padang gurun? Apakah kamu setuju? Ayo, jika kamu setuju, ibu akan memandumu menuju oase yang berada di tengah padang gurun. Ayo, lekas kita berangkat. Kemudian, ibu unta berada di depan, sedangkan anak unta berada di belakang. Mereka kemudian berjalan beriringan. Mereka menuju ke oase yang berisikan air di tengah padang gurun. Maklum saja, hari itu sinar matahari sangat panas, jadi mereka sedikit kehausan. Nah, kira-kira teman-teman, anak unta ingin bertanya apa ya? Semakin penasaran? Ayo kita simak pertanyaan yang akan ditanyakan ke ibu unta. Ayo, kita simak bersama-sama. Nah, ibu, sekarang saya ingin bertanya, kenapa kita itu bisa tinggal di gurun? Tidak seperti teman-teman aku yang mereka tinggalnya di hutan atau mungkin di air dan dimanapun mereka, tetapi tidak di gurun. Pertanyaan ini selalu membuat saya bingung. Apa sih yang membuat saya berbeda dengan teman-teman dan kita bisa tinggal di gurun, ibu? Baik. Ibu akan menjawab pertanyaanmu, nak. Satu persatu nanti ibu akan menjelaskannya. Pada dasarnya, setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun hewan, memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti kita yang bisa tinggal di gurun pasir.
tidak seperti teman-temanmu. Nah, kita mulai yang pertama dari apa ayo? Dari punuk yang ada di punggung ibu. Nah, begini. Punuk ini ada yang 2 buah, tetapi ada yang 1 buah. Nah, jadi ada unta teman-teman kita yang punuknya 1 dan punuknya 2. Tetapi fungsinya sama, anakku. Fungsinya punuk ini menjadi penyimpan lemak. Itulah mengapa ketika kamu sudah makan, kamu bisa bertahan selama berbulan-bulan lamanya untuk tidak makan lagi. Karena punuk itu menjadi cadangan lemak seperti yang ibu katakan tadi, sekaligus menjadi cadangan makanan. Sehingga kalau kamu ingat, kita pernah toh berjalan-jalan di padang gurun selama berbulan-bulan lamanya. Seperti itu. Yang pertama adalah kita punya punuk. Itulah kelebihan kita. Apakah kamu sudah mengerti penjelasan ibu? Wah, sangat jelas sekali penjelasan ibu. Oh ya. Sekarang saya paham apa fungsi punuk yang ada di punggung kita berdua, ibu. Tetapi apakah hanya itu saja kelebihannya? Karena saya lihat dan saya rasakan mulut saya juga berbeda dengan teman-teman yang lain. Rasanya semacam tebal-tebal begitu, ibu. Apakah ibu juga bisa menjawab pertanyaanku yang ini? Ya, ibu akan menjawabnya untuk kamu, anakku. Bibir kita itu memang tebal. Tetapi bibir ini memiliki fungsi yang luar biasa. Bukan hanya tebal, tetapi mulut kita juga memiliki kelebihan yang lain. Nah, fungsinya adalah kita mampu memakan makanan yang berduri. Nah, teman-temanmu tidak semuanya bisa memakan makanan yang berduri. Kita bisa memakan kaktus karena bentuk mulut dan bibir kita berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Itulah sebabnya kita bisa memakan kaktus. Nah, ketika kamu makan kaktus, kamu tidak merasa sakit kan? Walaupun kamu mengunyah duri-durinya yang tajam. Ya tidak, itu kelebihan yang lain dari mulut kita, anakku. Wah, betul juga, ibu. Pantas saja ketika saya memakan kaktus tidak terasa sakit. Ternyata itu fungsi bibir yang tebal ya. Wah, saya semakin menyayangi tubuh saya. Tetapi bu, saya masih memiliki pertanyaan. Pertanyaannya adalah sebentar. Ya. Kadang-kadang terjadi badai pasir dan kenapa kita tetap bisa berjalan, ayo? Padahal yang lain pada diam, tidak bisa melihat kemana-mana. Nah, itu bagaimana penjelasannya, ibu? Ayo, bagaimana ya, ibu? Ya. Baik, pertanyaanmu sangat bagus. Kenapa kita tetap bisa berjalan walaupun ada badai pasir yang luar biasa hebat? Nah, kuncinya ada di mata kita. Mata kita itu dirancang untuk tetap membuka walaupun ada badai pasir. Karena apa? Kelopak mata kita itu nantinya akan menjadi penyaring dari butiran-butiran pasir. Selain itu, ada juga bulu mata yang akan juga membantu kelopak mata untuk menyaring pasir yang ada.
sehingga mata kita tetap bisa membuka dan melihat jalan. Tetapi kamu juga harus ingat, kita pun juga tetap bisa bernafas walaupun badai pasir itu datang. Kayu, kenapa? Karena begini anakku, ketika badai pasir itu datang, hidung kita bisa menutup. Nah, ketika sudah menutup, pasir-pasir yang ada itu tidak akan masuk ke hidung kita, sehingga kita tetap bisa bernafas dan fokus melihat ke depan. Nah, seperti itu penjelasannya. Itulah mengapa kita tetap bisa berjalan walaupun badai pasir menghadang. Penjelasannya seperti itu. Makin seru saja ya pembicaraan antara ibu unta dan anak unta. Nah, kira-kira adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat Edutania sudah semakin paham belum bahwa teman kita hewan unta ternyata memiliki berbagai macam kelebihan loh. Nah, kita simak lagi kelebihan apa lagi yang bisa membuat unta itu tetap tinggal di padang gurun. Ini terusannya dari pertanyaan si anak unta. Mari kita dengarkan lagi. Ibu, begini. Saya punya pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, ini ketika saya sedang duduk biasanya bersama teman-teman, kenapa saya tidak merasa panas? Biasa saja, tidak ada pasir yang menyengat tubuh saya. Itu kenapa? Jadinya kan kalau duduk gitu jadi betah berlama-lama bersama teman-teman, Ibu. Apakah Ibu juga punya jawabannya? Mengapa kita bisa duduk nyaman di padang gurun yang panas? Nah, begini. Jadi, tubuh kita itu di bagian lutut dan juga dada itu memiliki bulu. Wah, bulunya ini tebal sekali anakku. Jadi kita tidak akan merasa panas, tetapi merasa nyaman. Karena panas yang dihasilkan atau panas yang berasal dari pasir padang gurun diserap oleh bulu-bulu kita. Sehingga kita duduk ya seperti duduk di atas karpet. Jadi ya empuk dan enak. Nah, kamu ada pertanyaan lagi tidak? Sebelum nanti kita kembali ke rumah, coba Ibu ingin mendengar lagi apa pertanyaan yang kamu punya. Ayo bertanya. Oke lah kalau begitu. Begini Bu. Pertanyaan terakhir. Kenapa kita juga bisa menahan haus dan jarang minum? Ini kan berbeda juga dengan teman-teman saya yang kadang-kadang harus minum setiap hari, bahkan minum setiap jam. Nah, itu kenapa ya Ibu? Bisa nggak Ibu menjawab pertanyaan terakhir dari saya? Ayo Ibu, bisa tidak? Pertanyaan terakhir, ya. Jadi begini anakku, ketika kita berjalan jauh dan tidak membutuhkan minum atau bisa menahan rasa haus kita, sebenarnya kan kita punya perut yang besar, sehingga ketika kamu minum itu biasanya sekali minum kamu sama dengan meminum sebanyak 40 galon air. Cukup banyak itu untuk persediaan air di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa kuat untuk berjalan jauh dan tidak mengalami kekurangan cairan. Itulah mengapa kita bisa menahan haus
tidak seperti teman-temanmu. Nah, tapi walaupun begitu, apapun kelebihan yang kita miliki tidak boleh kita sombongkan, karena teman-teman hewan yang lain pasti juga memiliki kelebihan dan tentunya kekurangan. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus bersyukur dan seperti katamu tadi, merawat tubuh ini sebaik mungkin. Apakah kamu sudah jelas? Nah, jika jelas, ayo sekarang kita pulang ke rumah. Kita akan membersihkan rumah dan juga kamarmu. Kamu siap? Kita balapan. Siapa yang lebih dulu sampai di rumah? Ayo. Sampaikan oleh Ibu Unta. Jangan pernah merasa sombong, teman-teman. Tinggi hati itu tidak baik. Karena bila seperti itu, kita akan menjadi jauh dengan teman-teman dan tentunya tidak baik sesuai dengan perintah Tuhan. Untuk itu kita harus selalu tetap bersyukur dan rendah hati, memaksimalkan kelebihan kita untuk membantu sesama dan juga berbuat kebaikan. Kakak Dias pamit. Tentunya kakak akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Dukungan dari teman-teman, adik-adik, dan sahabat-sahabat Edutania yang ada dimanapun berada tentu akan membuat kakak lebih bersemangat untuk menyampaikan dongeng. Harapannya dongeng kali ini akan bermanfaat dan bisa dibagikan, disukai, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa. Tetaplah menjadi anak yang baik. Dadah.